Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat pendidikan. Baiklah, di sini saya bernama Muhammad Adi akan melanjutkan tugas minggu ini yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Pengertian peserta didik Islam. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Yang kedua, karakteristik peserta didik Islam. Karakteristik peserta didik yaitu 1. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa yang mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa. Kedua, peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. 3. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen atau fitrah maupun eksogen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan mempengaruhinya. 4. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. 5. Peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. 6. Peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Yang 3. Akhlak peserta didik Islam. Seorang pelajar atau peserta didik juga harus memperhatikan adab atau tugasnya dalam menuntut ilmu, yakni niat yang ikhlas karena Allah SWT untuk menuntut ilmu, hanya mengharapkan ridha Allah dan pahala darinya. Mengawali langkah dengan penyucian hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, mengurangi segala keterkaitan dengan kesibukan duniawi dan menjauhi dari keluarga dan kota tempat tinggal. 4. Tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menunjukkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya. Kelima, tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu-ilmu yang dipelajarinya, termasuk ilmu-ilmu dunia maupun ilmu akhirat. 7. Menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguhnya kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar dapat mengetahui tujuannya masing-masing. 8. Tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya. 9. Berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan suatu menjadi semula-mula ilmu. 10. Menjadikan tujuannya yang segera demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebijakan. Mengetahui antara suatu ilmu dengan tujuannya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.